Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orchid. Pada kesempatan video kali ini saya masih mau membahas tentang anggrek yang ditanam secara full sun full rain. Nah, seperti apakah anggrek yang ditanam secara full sun full rain itu? Saya memang suka ya menanam anggrek secara full sun full rain. Nah, anggrek full sun full rain ini adalah anggrek yang kita tanam terpapar matahari secara langsung. Kemudian ketika ada hujan, ya terkena hujan. Artinya tidak ada naungan sama sekali di atas dari anggrek-anggrek yang kita tanam secara full sun full rain ini. Nah, namun meski saya suka dengan cara menanam anggrek secara full sun full rain ini, tapi ada beberapa kelemahan dan ada juga beberapa kelebihan atau keunggulan yang saya rasakan ketika saya menanam anggrek secara full sun full rain, sehingga nanti dari kekurangan-kekurangan yang ada atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang ada pada anggrek yang kita tanam secara full sun full rain ini bisa kita antisipasi. Nah, sebelum kita menanam anggrek secara full sun full rain, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, mungkin penggunaan media ya. Penggunaan media tanam, sebaiknya menggunakan media tanam yang poros dan tidak menyimpan air secara lama, dalam waktu yang lama. Nah, kemudian tentu saja tempat yang bisa dapat sinar yang cukup banyak sehingga anggrek kita bisa tumbuh secara maksimal. Oke, kalau teman-teman pengen nyoba, ini setidaknya dari beberapa pengalaman saya yang saya amati ketika saya menempatkan anggrek-anggrek saya secara full sun full rain, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya yang mungkin bisa diantisipasi oleh teman-teman sekalian. Oke, dari yang pertama ya, ini dari sisi kelebihannya. Tentu saja ini kita hemat ya dalam berinvestasi, atau kita hemat di dalam biaya pembuatan greenhouse. Jadi kalau kita tanam anggrek-anggrek kita secara full sun full rain, kita tidak perlu membuat greenhouse. Kita tidak perlu beli paranet semacam ini untuk menaungi anggrek-anggrek kita, dan kita tidak perlu membeli plastik UV untuk menutupi anggrek-anggrek kita. Anggrek-anggrek kita cukup ditempatkan ya di tempat-tempat yang kita kehendaki, dan dia bisa tumbuh secara baik. Kemudian yang kedua, anggrek-anggrek yang sudah kita biasakan secara full sun full rain ini bisa kita pindahkan kemanapun ya. Jadi kita pindahkan ke tempat yang panas, tempat yang satu yang lain, tidak takut nanti jadi terbakar daunnya. Biasanya kalau tempatnya berbeda, kalau yang belum biasa full sun full rain, biasanya akan mengalami kekosongan. Kemudian jika kita lihat ya, batangnya akan lebih kokoh. Nah, misalnya ini contohnya. Nah, ini yang sudah terbiasa full sun full rain, ini batangnya akan nampak lebih kokoh. Nah, kita akan tunjukkan yang lain lagi ya, perbandingannya dengan yang tidak full sun full rain. Nah, ini contoh anggrek dendrobium yang tidak di full sun full rain, ini di teras. Jadi meskipun ini bisa subur dan bagus, tapi tetap ini kelihatannya nggak terlalu kokoh ya. Ini seger tapi agak kurang kuat menurut saya. Jadi ini adalah anggrek-anggrek yang tidak kena hujan. Nah, beda dengan ini ya, dengan ini adalah anggrek yang kita tanam secara full sun full rain. Ini kelihatan dari batangnya itu agak lebih kokoh dan lebih kuat dibandingkan dengan anggrek-anggrek yang tadi. Ini juga ini kita tanam secara full sun full rain, batangnya lebih kuat. Ini juga tampak lebih kokoh dan lebih kuat.
Ya, beda kan dengan yang ini. Ini meskipun seger, ini tetap tetap kurang begitu. Nah, bahkan ini yang nggak kena ya. Ini yang nggak kena kurang sinar, ini hijau gini tapi kelihatan lemes kan seperti ini. Ini karena ini kurang sinar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga anggrek yang full sun full rain, ini batangnya besar banget, bisa seperti ini ya. Ini full sun full rain, jadi di atasnya nggak ada naungan sama sekali. Kemudian lebih subur, jadi anggrek-anggrek yang kita tanam secara full sun full rain ini saya lihat lebih subur ya, terutama pada musim hujan, karena kebutuhan air itu sangat tercukupi sekali oleh curah hujan yang turun. Selain itu kita bisa menghemat penyiraman dan juga pemupukan. Kita kalau kita perhatikan ya, air hujan itu juga cukup, selain dia mencukupi kebutuhan airnya, tapi kalau saya perhatikan memang dia bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya. Nah, selain itu kelebihan yang lain, anggrek full sun full rain ini lebih rajin berbunga. Saya perhatikan anggrek-anggrek di tempat saya ini yang terpapar matahari dan terkena hujan ini cenderung rajin sekali berbunga. Jadi hampir tidak, ya kalau harus istirahatnya pun sebentar. Kemudian berbunga kembali dan jumlah tangkainya lebih banyak. Nah, selain itu kita bisa secara fleksibel ya mengatur anggrek-anggrek yang kita tanam ini di taman. Biasanya kalau kita punya pekarangan dan kita punya taman kan, kita atur sesuai dengan keinginan kita dengan tanaman-tanaman yang lain. Kalau anggrek-anggrek itu sudah biasa di full sun full rain, bisa kita atur dimanapun itu berada. Dan kalau sudah biasa di bawah greenhouse, ketika kita pindah kadang-kadang jadi kosong. Nah, itu beberapa kelebihan yang menurut pengamatan saya selama saya menanam anggrek ini ya, itu seperti itu. Namun demikian, anggrek-anggrek yang kita tanam secara full sun full rain ini juga ada beberapa kekurangannya. Yang pertama yang sering saya alami itu rawan mengalami kebusukan. Nah, ini ada contohnya di tempat saya. Meskipun ini sudah saya upayakan medianya poros, ini pakai arang, tapi kemungkinan karena ini sudah medianya sudah cukup lama, ada banyak lumut di situ. Nah, ini sayang banget ya, kemarin ada bulb baru yang gede gendut tapi tiba-tiba busuk. Saya nggak tahu, tiba-tiba tahu-tahu sudah seperti ini. Jadinya ya seperti inilah. Ini resikonya ya ketika kita tanam di full sun full rain. Nah, ini juga dulu ada bulb juga yang busuk, ini sudah kita potong ya, Ini juga pernah seperti itu, busuk juga. Nah, ini resikonya seperti itu. Kemudian resiko yang lain adalah rawan terserang jamur ya, seperti ini ya. Nah, ini kuning-kuning kayak gini, ini biasanya kena jamur. Nah, di musim penghujan, terutama kalau sinarnya agak kurang ya, mungkin hujan berhari-hari, jarang sekali sinarnya nongol. Nah, ini rawan sekali terkena jamur seperti ini. Maka kita harus intensif di dalam melakukan penyemprotan fungisida. Nah, kadang-kadang kita sudah lakukan itu pun masih sering terdapat serangan-serangan jamur seperti itu. Maka kita memang harus banget ketika kita tanam secara full sun full rain, terutama di musim hujan, kita harus intensif di dalam menggunakan fungisida. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan sirkulasi udara ya. Jadi jarak antar tanaman, kemudian apakah terhambat tembok dan lain sebagainya, itu perlu kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, ini tanaman ini rawan roboh ketika musim hujan. Ini contohnya ya. Ini contohnya Lasianthera ini.
Ini kemarin sempat roboh ya pelan karena terlalu berat ininya bunganya sehingga roboh. Nah, kita perlu melakukan penambahan penyangga semacam ini sehingga ini tidak roboh. Nah, kadang-kadang tangkai bunga ini juga patah, terutama untuk anggrek-anggrek yang tangkai bunganya kecil. Ini rawan sekali patah sehingga kita perlu menambahkan penyangga juga seperti ini. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang sering terjadi. Nah, semacam ini kadang-kadang memang terjadi ya. Ini contohnya ini mau roboh, ini kita perlu menambahkan penyangga agar tidak roboh. Nah, itu kalau kemungkinan-kemungkinan di musim penghujan. Di musim kemarau ini juga kadang-kadang ada kendala juga karena kalau kita nanam anggrek full sun full rain biasanya sudah kita upayakan ya medianya cukup poros. Tapi di musim kemarau kadang-kadang kita perlu melakukan penyiraman lebih dibandingkan dengan ketika kita menanam di greenhouse. Nah, contohnya seperti ini, bisa patah semacam ini. Jadi kalau anggrek yang kita tanam secara full sun full rain kan dia penguapannya sangat cepat. Ketika asupan air kurang maka dia akan menggunakan cadangan makanan yang ada di bulb ini, sehingga dia akan menjadi semakin mengecil, menyusut sehingga lama-lama akan kisut dan patah semacam ini. Nah, ini resikonya ketika kita tanam full sun full rain di musim kemarau. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu yang mungkin panasnya cukup menyengat ya, ini kita perlu menyiram sehari mungkin 2 kali. Termasuk yang tadi ya, ada Dendrobium larat. Dulu waktu saya tanam saya perlu melakukan penyiraman pagi dan sore sehingga tanaman-tanaman itu tidak kekeringan. Nah, karena itu di musim kemarau kita perlu melakukan ekstra penyiraman. Nah, kemudian daunnya biasanya akan cenderung menguning ya kalau musim kemarau. Contohnya seperti apa ya? Ini kebetulan ini musim penghujan jadinya nggak terlalu banyak contohnya ya. Mungkin agak kuning, biasanya agak di bagian daun gini. Nah, agak kuning biasanya, dan kadang coklat karena memang intensitas matahari di musim kemarau mungkin sangat tinggi ya, sehingga daun-daun ini cenderung tidak hijau seger tapi sehat, tetap sehat, tetapi kadang-kadang warnanya menjadi agak kuning dan coklat. Nah, bisa jadi nanti ketika adaptasinya kurang, ini bisa gosong seperti ini ya. Ini dulu sebelum saya full sun full rain ini di bawah paranet, ketika dipindah gosong semacam ini. Nah, tapi bulb berikutnya akan lebih kuat ya. Yang ini lebih kuat karena ini datangnya belakangan. Nah, ini sempat gosong seperti ini. Jadi risikonya memang kadang-kadang memang kalau sudah meskipun sudah kita adaptasi full sun full rain, tetap kadang-kadang mengalami gosong juga kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa sih kalau sebenarnya kalau sudah biasa, nggak masalah, tetap kita teruskan aja. Nah, itu teman-teman sekalian sedikit pengalaman ya, sharing pengalaman dari saya berkaitan dengan anggrek yang ditanam di full sun full rain. Karena itu buat teman-teman sekalian yang pengen nyoba untuk nanam anggrek secara full sun full rain, mungkin perlu dilakukan antisipasi agar anggrek-anggrek kita tetap bisa tumbuh dengan subur, berbunga lebat dan menyenangkan. Oke, sekian dulu. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari yang saya sampaikan, silahkan disampaikan melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.